Sebentar lagi kita hadirkan Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Ponpes Al-Fakhriyah Batu Raja bersama Kiai Haji Zulfan Maron SPDI MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para shaimin was shaimat yang mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi Allah, bersyukur kita pada sore hari ini kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam pun senantiasa tercurahkan atas junjungan umat manusia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin was shaimat sekalian dimanapun saja Anda berada, kembali masih dalam bab Allah pasti akan memberikan balasan, Allah pasti akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sedang Dia perintahkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, Imam Nasai juga meriwayatkan, dilengkapi dengan periwayatan Imam Ibnu Majah. Apa kata Rasul? Salah satu la turaddu da'watuhum. Ini menarik sekali para pendengar. Kata Nabi, ada 3 macam manusia, la turaddu da'watuhum, tidak akan pernah ditolak ketika dia berdoa kepada Allah. Ada 3. Apa kata Nabi yang pertama? Al-imamul adilu, seorang imam atau seorang pemimpin yang selalu adil. Adil ini dalam arti bukan harus sama rata sama rasa, akan tetapi memberikan sesuatu tepat sesuai dengan kebutuhannya. Ini makna adil di sini. Imam yang adil ketika dia bermunajat kepada Allah, ketika dia meminta dan bermohon kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menolak pintanya. Makanya para pemimpin-pemimpin yang adil hendaknya selalu bermunajat, bermohon kepada Allah, semoga rakyat-rakyatnya ini selalu makmur, selalu sentosa, sehingga negara kita ini menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur, sebuah negara dan lingkungan yang baik di mana mengalir di dalamnya sebuah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia kelompok pertama yang Allah kabulkan doanya. Kemudian kata Nabi, kelompok manusia yang kedua yang Allah tidak akan pernah tolak pintanya ketika dia berdoa adalah wassaimu hatta yuftira. Adalah orang-orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka.
Mulai dari terbit fajar kita sudah memulai ibadah puasa kita ini sampai terbenam matahari. Disitulah waktu-waktu mustajab. Allah akan menerima dan mengabulkan doa kita. Makanya para shaimin was shaimat, di bulan Ramadan ini mari kita pakai, jangan sia-siakan kesempatan ini. Janganlah kita isi Ramadan ini dengan perbuatan yang sia-sia. Hendaknya kita selalu tidak menjauhkan diri dari Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Kita pinta apa yang kita inginkan dan kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena ketika manusia mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun juga akan dekat dengan kita. Akan tetapi ketika kita menjauhkan diri kepada Allah dengan cara cuek, apatis terhadap apa yang Allah perintahkan, maka Allah pun juga akan cuek kepada kita. Maka benar kata penyanyi Bimbo itu, engkau dekat, aku pun dekat. Engkau jauh, aku pun jauh. Betul juga kata si Bunga Citra Lestari itu, saat kita ingat kepada Allah, saat kita ingat kau, maka kau pun akan ingat kepada kita. Saat kita rindu kepada Allah, Allah pun juga akan balas kerinduan kepada kita itu. Begitu indah ketika terjadi hubungan yang begitu akrab bainan nas wa bainar Rabb, antara kita sebagai manusia dengan Allah sang penjaga kita. Doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka akan diijabah oleh Allah. Jangan pernah khawatir. Kemudian kelompok ketiga yang kata Nabi doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah wada'watul mazlum, doanya, pintanya orang-orang yang sedang teraniaya. Banyak penganiayaan yang lestari di dalam negeri ini. Ketidakadilan luar biasa, kemiskinan tidak kunjung berakhir. Kadang kita sakit hati dengan perbuatan-perbuatan zalim orang lain. Maka kata Nabi, saat-saat seperti inilah jangan disia-siakan, karena saat itu Allah tidak pernah menolak doa kita. Hal ini juga berkaitan dengan satu latihan di bulan Ramadan ini para pendengar. Ketika doa orang-orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah, maka datang sebuah ketakutan kepada kita, jangan pernah berlaku aniaya kepada orang lain. Kenapa? Ketika orang yang sedang kita aniaya itu, ketika orang-orang yang sedang kita sakiti hatinya itu berdoa jelek terhadap kita, maka kecelakaan itu pun akan senantiasa menghampiri kita, karena Allah akan mengabulkan doa orang yang teraniaya. Ini adalah bulan latihan. Kalau dulu kita sering kali menganiaya orang lain dengan ucapan kita, kalau di bulan sebelumnya kita senantiasa menganiaya orang lain dengan perbuatan kita, kalau bulan-bulan sebelumnya kita sering acuhkan orang lain sehingga orang lain menjadi sakit hatinya karena kita, maka bulan ini adalah bulan latihan. Kita hendaknya selalu menjadi orang-orang yang adil. Kita hendaknya selalu menjadi orang-orang yang tidak menyebabkan sakit hati orang lain. Dan demikian, puasa kita akan menjadikan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah khawatir, apakah ketika kita sudah berbuka doa kita ditolak oleh Allah? Tidak. Dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Abu Daud, Rasul mengatakan, "Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun mustajabatun," kata Nabi. Dan bagi orang-orang yang berpuasa itu,
ketika dia sedang berbuka puasa, maka baginya doa-doa yang selalu diijabah oleh Allah. Ini lagi-lagi sebuah tantangan para pendengar. Besarkah atau besar mana ingatan kita kepada Allah? Ataukah buka puasa itu yang melalaikan kita dari ingat kepada Allah? Makanya ketika buka puasa, jangan terlampau banyak, jangan terlampau berlebihan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.